Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'dal isra'i urujul sama hatta ra'a nabiyyu rabbakallama min ghairi kayfin hisari muftara alaihi khamsan ba'da khamsina faram wa balagha ummata bil isra'i wa farda khamsatin bil qira'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, kita doakan seluruh yang terlibat dari terselenggaranya acara pada malam ini, baik para panitia, donatur, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan sapian-sapian yang membantu acara ini semuanya dipanjangkan umur. Mudah-mudahan pekerjaannya selalu lancar, rezekinya selalu banyak. Mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk mendengar syair-syair yang dibaca oleh grup Al-Mubarak. Mudah-mudahan grup Al-Mubarak selalu disatukan hatinya oleh Allah, semuanya diberikan kesehatan dan terus mengumandangkan syiar dan puji-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Isra dan Mi'raj itu gak bisa dilogikakan. Dia mukjizat hadirin. Kalau sesuatu itu bisa dilogikakan, itu ilmu namanya sesuatu yang bisa dipelajari. Isra dan Mi'raj itu gak bisa dipelajari. Dia sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah para hadirin dalam sejarah, waktu itu masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang pendeta itu pengen menghujat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menceritakan Isra dan Mi'raj secara logika. Dia pengen menyudutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu si pendeta ini minta aturkan dengan seorang raja, dan dalam rangka silaturahmi. Padahal ceritanya silaturahmi, pada ujung-ujungnya pengen menyudutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dikirimlah undangan oleh raja. Yang namanya raja yang mengundang tak boleh ditolak hadirin. Sampai waktu yang ditentukan, Syekh Abdul Qadir berangkat menuju kerajaan. Waktu itu di kerajaan, pendeta itu sudah ada dahulu beserta raja. Lalu kemudian kata raja, Bapak pendeta, apakah Bapak bisa main catur? Kata Bapak pendeta, bisa wahai tuan raja.
Nah kalau gitu sementara kita menunggu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita main catur dulu. Kalau main catur hadirin. Nah, jadi bagus juga Pak, kalau menunggu sesuatu itu ada apakah yang dikerjakan. Kayak malam ini bagus Pak, sebelum acara kita ada maulid dulu para hadirin. Kenapa? Untuk kalau ustaznya tidak ada halangan apa-apa. Kadang Bapak Ibu kita sudah siap-siap berangkat, panggilan kamar kecil itu nggak bisa ditolak ternyata para hadirin. Wah panitia telepon ustaz sudah ada di mana, ustaznya lagi mau menaikkan diri para hadirin sekalian. Nah dengan adanya selingan kayak gini, lalu kita bisa meredam waktu tadi. Jadi bikin kayak gitu. Jangan para hadirin sekalian membuat acara itu istilahnya kayak kasar betul, nggak ada apa-apanya. Akhirnya ustaz yang disamarkan atau apa. Padahal kadang-kadang ada hal-hal yang di luar daripada kehendak kita. Nah, lalu para hadirin diangkat papan catur. Ketika beberapa saat naik catur, waktu itu giliran pendeta, lalu pendeta mengangkat anak catur, ada menaruh ke papan catur. Tiba-tiba Bapak Ibu si pendeta tadi kayak beleng gimana, lalu dia para hadirin tiba-tiba ada di satu tempat. Dan anehnya si pendeta ini berubah menjadi perempuan. Dan dia para hadirin si pendeta yang sudah berubah jadi perempuan tadi dalam masa beleng yang tadi, Bu, itu sama sekali tidak berpakaian. Tidak lama ada seorang pemuda yang datang melihat ada perempuan yang tidak berpakaian, dia cepat-cepat pulang. Dia ambilkannya pakaian adiknya yang perempuan, lalu dikasihkannya kepada si perempuan ini yang sebenarnya seorang pendeta. Lalu kemudian ditanya para hadirin si perempuan tadi, nama lupa siapa namanya, alamat apakah lagi, nama saya lupa apakah lagi alamat. Untuk pemuda ini orang yang soleh hadirin, kata si pemuda tadi, kalau gitu kamu nginap aja di rumahku ada ibuku, ada adikku perempuan, nanti aku biar aku ikut tinggal dengan keluarga di tempat lain. Akhirnya dibawa si perempuan tadi. Setelah beberapa lama, kata ibu dari si laki-laki tadi, ini lama-lama walaupun kamu tinggal di tempat keluarga kita yang lain, ini bakal terbit fitnah sebab ada perempuan lain di rumah ini. Bagaimana kalau kamu nikahi aja ini perempuan? Lalu kemudian si laki-laki itu mau, perempuan itu dilamar dan dia mau. Dan ceritanya dia pernah akhiri berumah tangga sampai waktu itu dapat 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian manakala anaknya yang paling kecil, yang nomor 2, umur 5 tahun, tiba-tiba kembali lagi. Dia sedang main catur. Lalu kemudian para hadirin kata raja, ayo Bapak Pendeta silakan jalan. Kok lama betul sampai baru jalan? Jadi dia agak kebingungan juga. Lalu para hadirin tidak lama datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang, kata Tuan Raja, Bapak Pendeta, main caturnya kita hentikan aja dulu, sebab tamu kita sudah datang. Nah, sesuai daripada keinginan dari si pendeta tadi, Bu, pengen memojokkan Syekh Abdul Qadir yang ujung-ujungnya dia pengen pengajian Syekh Abdul Qadir itu ditutup. Kemudian bertanyalah si pendeta tentang Isra dan Mi'raj. Wahai Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, bagaimana secara logika
tentang Isra dan Mi'raj. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai Bapak Pendeta, kurangkah yang sudah Allah nampakkan kepada Bapak tadi barusan? Barusan apa? Apa Bapak tidak sadar tadi Bapak jadi perempuan, lalu kemudian berumah tangga, terkejut pendeta tadi? Jadi tadi betulannya dikira kayak mimpi, kayak apa, kayak begitu para hadirin, masa berubah jadi perempuan dan sebagainya. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai Bapak Pendeta, itu kejadian betul. Kalau betul, apa buktinya? Saya jadi melambat datang, kata Syekh Abdul Qadir, lantaran saya tadi mampir dulu ke rumah Bapak. Saya bawa anak Bapak. Lalu para hadirin dibuka pintu istana, lari dua anak tadi, dia mengatakan, ibu, katanya ibu. Nah, akhirnya apa? Pendeta tadi mengatakan, bodoh orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Sekarang wahai Tuhan Raja, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya para hadirin, jangan bermain-main dengan mukjizat. Dia para hadirin, walaupun sudah lama kejadiannya, tapi kalau dia dihina, dia dipojokkan, dia para hadirin dicaci maki, sedangkan mukjizat itu para hadirin semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina mukjizat, maka para hadirin menghina kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan, kalau mukjizat, kalau Isra dan Mi'raj itu mukjizat, kenapa hanya Isra dan Mi'raj yang diperingati? Bukankah banyak mukjizat Nabi? Nabi ada membelah bulan, batu besar, batu panjang besar di perang Ahzab dipukul oleh Nabi, pecah. Padahal sudah bergantian para sahabat memukul. Dari jari jemari Nabi kita keluar air yang diminum lebih dari 300 pasukan. Bahkan di rumah Jabir bin Abdullah itu lebih dari 80 pasukan disuruh makan di rumah Jabir bin Abdullah. Padahal makanan itu hanya cukup untuk 5 orang. Ternyata semuanya kekenyangan, pulang semuanya. Rasul juga pulang, ternyata di tempat wali membuat makanan tadi sedikit pun tidak berkurang. Lalu pertanyaan, kenapa mukjizat-mukjizat yang lain tidak dibikin suatu peringatan? Jawabannya adalah karena di dalam Isra dan Mi'raj ada perintah agama, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi bukan masalah Isra Mi'rajnya orang memperingati, masalah sholatnya para hadirin. Makanya coba lihat tema-tema di Isra dan Mi'raj pasti berhubungan dengan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Selalu kayak gitu para hadirin sekalian. Namun Bapak Ibu, walaupun Isra Mi'raj itu mukjizat dan tidak bisa dilogikakan, sebab para hadirin Bapak Ibu, kalau secara ilmu pengetahuannya mukjizat apa Isra Mi'raj itu hasilnya nol. Kenapa? Dari Nabi kita berangkat, Bu, sampai Nabi kita kembali, panas bekas beliau berbalik belum hilang. Berarti hitungan detik aja sebenarnya Isra dan Mi'raj itu. Kalau hitungan detik aja Isra dan Mi'raj, berarti perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus menembus 7 lapis langit, itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kita yang tidak tahu apa-apa ya dengarkan aja. Tapi bagi mereka yang paham, hadirin, aku bila sesuatu itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, pasti hancur para hadirin sekalian. Tiap hari itu banyak meteor yang berguguran, tapi para hadirin tidak ada
yang sampai ke bumi. Kenapa? Mereka berguguran yang kecepatan mereka sekian ratus ribu per detik, sehingga para atlet terbakar di atas. Itu hanya sekian ribu, apakah lagi melebihi daripada kecepatan cahaya. Tapi inilah para hadirin mukjizat namanya, makanya tak bisa dijelaskan. Tapi sekali lagi, walaupun Isra Mi'raj itu mukjizat, Allah masih lagi para hadirin memberikan standar untuk akal pikiran kita. Makanya Isra Mi'raj itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tidak bisa, Pak? Dari Masjidil Haram langsung ke atas? Kenapa masih harus Masjidil Aqsa dulu? Apa pintu langit itu lewat Masjidil Aqsa dulu? Hadirin begini, bisa, Pak. Kalau nanti dari Masjidil Haram langsung ke atas bisa. Cuma masalahnya itu para hadirin untuk di atas itu nggak ada yang tahu bagaimana keadaan di atas, sehingga hadirin takutnya nanti kita dianggap pembualan, sebab orang tidak ada bisa membuktikan. Nah, dengan Nabi kita ke Masjidil Aqsa, sedangkan orang-orang Mekah itu mereka pedagang itu ke luar negeri, ke negeri Syam, itu melewati Masjidil Aqsa. Jadi mereka hafal sama sekali perjalanan ke Masjidil Aqsa. Terbukti mereka tidak mempertanyakan ke atas. Ia dipertanyakan oleh orang-orang Mekah waktu itu bagaimana perjalanan. Ada yang bertanya, hai Muhammad, kalau engkau benar ke Masjidil Aqsa tentu ketemu dengan kabilah atau rombongan dagang dari Mekah yang mereka menuju negeri Syam. Kata Nabi, iya, aku ketemu mereka lagi sedang istirahat di Abwa. Abwa itu perbatasan Mekah dan Madinah. Nah, sebagian mereka waktu itu mencari unta mereka yang hilang. Nanti kalau mereka tanyakan apa yang mereka kerjakan di Abwa, mereka mengerjakan mencari unta yang hilang. Coba tanyakan nanti kalau mereka datang. Kata yang lain, hai Muhammad, kalau memang benar kamu itu ke Masjidil Aqsa, tentu juga ketemu dengan kabilah atau rombongan dagang yang sudah pulang. Kata Nabi, aku ketemu mereka ada di Tan'im. Di dalam rombongan itu ada si A, si B, si C, disebut oleh Nabi namanya satu persatu. Dan nanti kata Nabi besok, bila matahari terbit, mereka akan datang ke Mekah. Akhirnya para hadirin ramai orang menunggu besok. Tidak biasanya para hadirin pagi-pagi orang penduduk Mekah kumpul di pintu gerbang Mekah. Hari ini mereka kumpul untuk membuktikan benarkah matahari terbit lalu rombongan yang datang itu kelihatan. Ternyata betul, ketika matahari terbit hadirin sekalian, rombongan tadi datang dan orang-orangnya sesuai yang disebut oleh Nabi kita. Ada yang orang tanya lagi, hai Muhammad, kalau betul kamu mau tadi ke Masjidil Aqsa, sekarang berapa jumlah pintu jendela dan anak tangga Masjidil Aqsa? Oh, segitunya para hadirin. Padahal coba aja panitia Masjid Hijrah, coba tanyakan berapa jumlah gardu yang baru, yang tidak tahu para hadirin. Padahal panitianya saking pengen memojokkan Nabi kita, hal-hal yang di luar nalar para hadirin ditanyakan. Tapi apa? Lantaran Allah itu para hadirin pengen menunjukkan kebenaran Isra dan Mi'raj, benar apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Dan akhirnya Nabi kita menceritakan tentang beliau naik ke atas langit yang lain tidak bisa lagi untuk mendebat. Sebab apa pengetahuan mereka, Nabi bisa menjawab hadirin sekalian. Dan Bapak Ibu, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini hanya satu alat
alat aja untuk kita membuat peringatan yang ujung-ujungnya sebenarnya kita pengen para hadirin menceritakan tentang sholat. Kenapa? Sebab sholat, hadirin sekalian, dia adalah rukun Islam. Sholat itu bukan ibadah, bahkan sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu rukun Islam. Apa bedanya para hadirin sekalian? Kalau sholat itu ibadah, maka para hadirin dia berhubungan dengan batal dan sah serta diterima atau tidak. Dia berhubungan dengan Islam. Apa sih maksudnya? Baik, coba kita buka para hadirin. Rukun wudu ada 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan sampai siku, keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam tartib rukun wudu. Satu saja rukun wudu ditinggalkan, ketika berwudu, wudunya hukumnya batal. Kenapa? Rukun ditinggalkan, hukumnya batal. Rukun sholat ada 13 perkara. Satu saja rukun sholat ditinggalkan, Pak, hukumnya batal. Rukun haji ada 6 perkara. Pertama niat, kedua hukum di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima ta'arul, keenam tartib. Satu saja rukun haji ditinggalkan, hukumnya batal. Batal hajinya. Rukun umrah ada 5 perkara. Pertama niat dari miqat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat ta'arul, kelima tartib. Sekali lagi, satu saja rukun umrah ditinggalkan, umrahnya batal. Nah, sekarang rukun Islam. Pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Cuma 2 yang terakhir, zakat dan haji, itu hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Berarti para hadirin tertinggal 2 rukun yang sangat kuat dalam agama, yaitu sholat dan puasa. Maka Bapak Ibu, sholat dan puasa kalau kita istilahkan masjid, dia berubah masjid paling tinggi. Apa sih maksudnya? Mau kayak berputar-putar dan tadi. Hadirin sekalian, apabila orang meninggalkan sholat, maka orang hadirin sekalian runtuh agama. Itu maksudnya, karena dia rukun Islam. Maka yang runtuh adalah Islam. Sebagaimana meninggalkan rukun haji, hajinya batal. Meninggalkan rukun Islam, Islamnya runtuh. Ini yang sabda Nabi mengatakan, hadirin sekalian, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Orang yang mendirikannya berarti tegak kuat dan kokoh agamanya. Orang yang meninggalkannya maka sungguh hancur kata Nabi agamanya. Artinya apa? Pak, ibu-ibu juga, orang yang tidak sembah dia, apapun alasannya, sekali lagi, orang yang tidak sembah dia, apabila para hadirin dia masih panjang umur, hukumnya para hadirin dia masih. Kalau dia masih hidup, hukumnya masih. Orang yang tidak sembahyang kalau sampai mati, hukumnya kafir, zindik, hadirin. Apa maksud kasih Ustaz? Di dalam ini dikatakan, Bapak Ibu, orang yang fasik kesaksiannya tidak diterima. Itu dalam fikih. Orang yang fasik. Nah, orang yang tidak sembahyang hukumnya fasik. Lalu apa?
Oleh karenanya hati-hati dalam melaksanakan pernikahan. Apa yang hati-hatinya? 2 orang saksi. Bu, hati-hati 2 orang saksi ini. Jangan sampai menjadikan saksi orang yang tidak sembahyang. Bila orang yang tidak sembahyang dijadikan saksi, maka nikahnya batal. Jadi mereka nikah hukumnya berzina. Kenapa? Sebab yang jadi saksi orang fasik, orang yang tidak sembahyang. Banyak para hadirin zaman sekarang Pak saksi. Tapi Pak Ustaz waktu itu banyak yang hadir Pak Ustaz. Banyak betul yang hadir penuh di rumah itu. Hadirin sekalian, mereka yang ada di rumah itu bukan saksi, tetapi mereka orang yang menghadiri pernikahan. Yang saksi itu orang yang ditunjuk oleh dari pihak mempelai laki-laki dan dari pihak mempelai perempuan, ditunjuk orang ini menjadi saksi. Maka orang hadirin yang berhubungan dengan pernikahan, orang yang ditunjuk ini bukan orang yang hadir. Makanya kalau ada pernikahan itu setelah ijab kabul, kita yang hadir Bapak Ibu nggak boleh berkata Allah, nggak boleh kayak gitu orang hadirin. Tetapi si Bapak penghulu mengantar bertanya kepada si saksi, Pak, di mana kata saksi satu soh? Pak, di mana kata saksi saksi yang kedua soh? Baru barakallah. Nah gitu para hadirin. Zaman sekarang tidak asal lancar saja ijab kabul di ujung-ujung Allah katanya nggak boleh Pak. Tanyakan dulu saksi apa soh atau tidak. Siapa tahu tadi saksinya tertidur para hadirin mengaku berat tidak, mengaku berat. Sempat-sempat tertidur. Ya, namanya orang mengantuk itu, walaupun para hadirin sebentar menunggu kawat bisa tertidur loh orangnya. Nah, itu kalau dia tidur, hukumnya pasti persaksiannya tidak diterima. Jadi jangan sembarang Bu kalau hendak menikahkan anak mencari saksi di walaupun keluarga kah, walaupun pejabat tinggi kah. Tahu-tahu dulu dia sembahyang atau tidak. Apakah nanti jelas-jelas dia pakai kalung emas, Pak? Jelas sudah, para hadirin, tak boleh sudah. Kalau dia meninggal, hukumnya kafir syirik. Artinya apa? Berlaku hukum Islam tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap para hadirin dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi hukumnya sebenarnya secara hakikat dia bukan beragama Islam. Kenapa? Lantaran dia tidak sembahyang, maka Islamnya hancur sudah pada dirinya. Rasulullah yang mengatakan wa man taraka'a faqad hadaman din. Siapa yang tidak sembahyang, hancur sudah Islamnya. Maka para hadirin, apabila orang yang hancur Islamnya lalu waktu hidup dia pernah membantu orang, pernah bersedekah, pernah ikut gotong royong, bahkan nyumbang untuk masjid dan sebagainya, itu bagaimana? Dia merasa banyak punya pahala, dia merasa banyak punya kebaikan. Ketahuilah hadirin, wadah dari kebaikan itu Islam. Wadah dari kebaikan itu Islam. Jadi kalau wadahnya tidak ada, maka kebaikannya itu terhambur. Belanja di pasar, banyak belanjaan sampai dibuat dalam kantong plastik yang merah, digantung di motor, waktu di perjalanan sobek, terhambur isinya para hadirin sekalian. Itu perumpamaan daripada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, tapi dia tidak sembahyang, merasa banyak punya kebaikan di akhirat, padahal kebaikan dia itu mirip seperti orang yang kehausan di padang pasir. Lalu dia melihat dari kejauhan seperti ada air di sana, didatangi, ternyata hanya bayang-bayang cahaya matahari, hanya kata morgana saja. Atau para hadirin, kebaikan-kebaikan orang yang tidak
sembahyang nanti di akhirat kita cerita yang itu seperti debu di atas batu. Banyak memang, tapi barangkali sedikit aja angin berhembus, debu akan terhambur para hadirin sekalian. Artinya apa? Tidak ada kebaikan sama sekali orang yang agama Islamnya hancur para hadirin sekalian. Tidak ada apa-apanya, miskin betul, hancur dia. Sebab para hadirin sekalian, negeri akhirat itu adalah negeri agama. Maliki yaumiddin, Allah raja pada negeri agama. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam setelah turun Nabi kita. Maka para hadirin sekalian, bila orang tidak beragama Islam, maka tidak ada apa-apa nanti di akhirat. Cuma di dunia tetap dibalas oleh Allah. Kebaikan-kebaikan mereka itu tetap dibalas oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak ada lagi. Sebab itu adalah negeri agama. Sedangkan dia agamanya runtuh, agamanya hancur, sudah para hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, masalah sembahyang itu sebenarnya masalah kita membiasakan diri aja. Bila kita sudah terbiasa para hadirin, kita sembahyang kita nyaman Bu. Belum sholat isya, mengantuk betul mata. Udah aku tidur aja dulu, nanti setelah bangun aku baru sembahyang. Ternyata para hadirin 1 jam, 2 jam di atas tempat tidur, belum aja tak tidur. Kenapa? Hatinya gelisah, lapar, belum sembahyang. Kenapa? Lantaran terbiasa sembahyang. Tapi kalau memang orang tidak sembahyang, orang hadirin dia habis tidur bisa tidur lagi. Tidak ada apa-apa, mati sudah hatinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesempurnaan sembahyang itu dengan berjamaah. Bagi laki-laki sunat muakkad sholat berjamaah di masjid. Bila tidak berjamaah hukumnya makruh. Bagi perempuan sholat berjamaah sama sunat muakkad. Cuma kalau tidak berjamaah di masjid tidak makruh. Itu bedanya para hadirin. Hukumnya sama sunat muakkad. Jadi perempuan kalau sholat berjamaah ke masjid pahalanya sama seperti laki-laki para hadirin pahalanya. Kemudian Pak, seseorang itu mendapatkan pahala berjamaah, pahala berjamaah dan segala keutamaan berjamaah walaupun para hadirin dia tidak sempat duduk ketika imam tahiyat akhir. Dia datang terlambat, lalu kemudian takbir Allahu Akbar, baru takbir imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dengan dia sempat satu rukun dari sholat, dia masuk para hadirin, maka dia dapat full pahala berjamaah dan keutamaan berjamaah. Cuma ke bawah dari orang yang dari awal berjamaah. Cuma dapat full dia para hadirin sekalian, tidak ada yang kurang. Siapa tahu dapat pahala akhir-akhirnya itu tidak full para hadirin dapat. Kemudian Bapak Ibu, di sholat berjamaah itu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram hadirin nilai pahalanya lebih besar daripada sholat berjamaah. Takbiratul ihramnya imam, sehingga bagi mereka yang datang rombongan lalu sedangkan di masjid orang lagi sembahyang, maka sunat hukumnya mereka itu membiarkan orang di masjid sampai selesai sholat. Setelah imam salam, baru mereka mendirikan sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa lebih dari awal sholat berjamaah dan juga mendapatkan pahala takbiratul ihram. Rasulullah bersabda,
yudriku hal makmum ma'an imamihi khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin. Kata Nabi, takbiratul ihramnya imam yang didapati oleh makmum, maka nilai pahala takbiratul makmum yang dia dapat takbiratul ihram imam itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 umrah dan 1000 haji sunat. Wa khairul lahu min infaqi dhahabin wa fiddatin misla jabali Uhud. Bahkan nilai pahala yang lebih besar daripada seseorang yang bersedekah segunung emas atau segunung perak gunung Uhud. Lebih besar takbiratul ihram tadi. Makanya para hadirin, dalam hadis Nabi, bila orang sampai 40 hari dia sholat berjamaah selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka seandainya ada namanya tertulis di kelompok orang ahli neraka akan terhapus. Seandainya dia termasuk orang munafik, maka terhapus dari golongan orang munafik kalau selalu memperdapati takbiratul ihram. Lalu pertanyaan, Pak Ustaz, sampai mana batas takbiratul ihram? Ada ulama yang mengatakan, para hadirin, sampai masuk Fatihah. Jadi bila imam baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan Allahu Akbar, tidak dapat lagi. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan sampai selesai Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Takbir Allahu Akbar, tidak dapat lagi pahala takbiratul ihram. Namun ia lebih muktamad dan lebih dipegangi oleh para ulama selama imam berdiri, walaupun imam dalam keadaan berruku. Sebab bila berruku kaki imam masih berdiri, hadirin. Nah, lalu imam berruku, kita Allahu Akbar, lalu kemudian ikut berruku, ulama mengatakan dapat pahala takbiratul ihram. Bahkan dalam fikih dikatakan, Bapak Ibu, dia datang terlambat. Orang sudah rakaat ke-3 atau ke-4, dia datang sendirian, maka disunatkan dia para hadirin bertahan tidak ikut sholat untuk para hadirin menunggu kalau ada orang yang datang. Untuk apa? Untuk sekali lagi supaya dia dapat takbiratul ihram tadi. Ternyata para hadirin dengan dia menunggu sampai pengantuk-ngantuk, sudah dia menunggu, yang ada juga orang yang datang. Akhirnya dia memutuskan sholat, berarti tidak berjamaah. Allahu Akbar, maka hukumnya dia dapat pahala berjamaah dan mendapatkan pahala takbiratul ihram. Kenapa? Dia sudah berikhtiar, dia sudah melakukan menunggu, cuma orang yang tidak ada, maka pahala tetap didapat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, mumpung diberi kesehatan dan mumpung kita dengan perumahan kita ada Masjid Al-Hijrah ini nyaman, lagi ber-AC, lagi bersih, jauh dengan apa yang ada di rumah kita. Oleh karenanya yang anak-anak Bu yang sudah besar, biasakan supaya ke masjid aja Bu, supaya ke masjid aja. Bapak-bapaknya juga Pak di rumah sampai bisa berjamaah, tapi afdalnya bawa istri, bawa anak ke masjid aja. Sudah para hadirin sekalian, ke masjid. Kenapa? Ketika seseorang lagi sehat, dia berjamaah. Pak, bila orang lagi sehat selalu berjamaah, maka satu ketika dia uzur, satu ketika dia sakit, jangankan dia ke masjid, ke pintu rumahnya saja dia tidak bisa. Akhirnya dia sembahyang di rumah sana seadanya. Antara lagi sakit, ada yang duduk, ada yang berbaring.
wudhu juga nggak sanggup, dia bertayamum, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Pak, orang yang sakit di rumah itu tetap mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Sebab waktu sehat dia sering berjamaah, sehingga ketika dia sakit tetap Allah berikan dia mendapatkan nilai pahala berjamaah. Makanya biasakan berjamaah para hadirin sekalian. Sebab apa? Sesehat-sehatnya kita, Bu, minta maaf satu ketika kita akan sakit, hadirin. Kita nggak tahu berapa lama nanti infus ada di tangan. Kita nggak tahu nanti berapa lama hidup kita dibantu dengan oksigen. Kita nggak tahu, Pak, berapa lama nanti kita terbaring di bimbangnya rumah sakit. Tapi para hadirin sekalian, perkumandang azan dapat sudah kita pahala, Pak. Kenapa? Kebiasaannya kita ada di masjid. Allah itu memberi nilai apa kebiasaan kita. Ini untungnya orang yang sering berjamaah, rugi orang yang tidak berjamaah, rugi nanti para hadirin sekalian. Dia kalau di dunia tidak apa-apa, dia nanti di akhirat. 2 rakaat sholat sunat subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apakah lagi sholat berjamaah? Ini yang Rasulullah menyatakan dalam hadis waktu perang Tabuk, perang melawan pasukan Romawi. Perang Tabuk itu adalah perang yang sangat luar biasa menyiksa, karena terjadi di musim panas. Sehingga para sahabat itu kirban mereka tempat air banyak yang habis, lantaran mereka selalu minum sebentar minum. Kata Nabi, segala kesusahan kita menuju perang Tabuk ini, kita naik gunung, kita menuruni lembah, besar pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi ada, kata Nabi, orang yang tidak ikut serta dengan kita, tapi mereka sama mendapatkan pahala dengan apa yang kita dapatkan. Lantaran apa? Lantaran tidak ada yang melarang mereka untuk ikut perang kecuali lantaran sakit. Lantaran dia sakit lalu tidak ikut perang. Seandainya dia tidak sakit pasti ikut perang, maka dia mendapatkan pahala perang juga para hadirin. Nah demikian juga hadirin sekalian, kita selalu berjamaah, minta maaf sekali lagi, banyak minta maaf. Rugi kalau kita selalu baca sholawat para hadirin, tetapi apa? Tetapi sembahyang tidak mengharap syafaat Rasulullah dengan sholawat, tidak akan. Hadirin Bapak Ibu, biar orang rajin bersolawat tapi tidak sembahyang, maka para hadirin tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Berarti Rasul mengatakan, silahkan buka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Di sana ada dalilnya para hadirin. Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada junjungan kita Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan Allah kepada junjungan kita Rasulullah. Di antara pesan Allah waktu itu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah berpesan, orang yang tidak sembahyang, dia sama sekali tidak dapat pertolongan Tuhan, dia tidak mendapat bagian kebaikan dari agama, bahkan dia tidak mendapat syafaat, sebab dia bukan umat Tuhan. Dinyatakan sudah oleh malaikat Jibril, orang yang tidak sembahyang itu bukan umat Tuhan. Sebab umatnya Rasulullah itu nanti di akhirat tidak dipanggil dengan nama. Umat-umat yang lain dipanggil dengan nama, hanya umat Rasulullah yang tidak dipanggil namanya. Lalu dipanggil apa? Dipanggil para hadirin muka, kaki, dan tangannya. Apa? Hei, Quran Muhajirin, ayo giliran kamu lagi. Apa Quran Muhajirin? Yaitu muka, 2 tangan dan 2 kaki bercahaya min asaril wudu, bekas wuduknya. Makanya tidak dipanggil nama, kamu Quran Muhajirin, kesini. Gitu. Makanya Rasulullah bersabda, yudha'auna ummati yawmal qiyamah Quran Muhajirin. Umatku dipanggil pada hari kiamat dengan sebutan Quran Muhajirin, bercahaya muka, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi para hadirin nanti Bapak Ibu, banyak orang yang berkata, wahai Rasulullah, saya
ini umatku, saya ini umatku. Nabi melihat sebentar, kemudian berbalik. Gak ada ditolong oleh Nabi. Kenapa? Gak ada ciri umatku, gak ada para hadirin. Makanya sekali lagi, jangan tinggalkan sembahyang. Inilah pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj. Terbuka para hadirin. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang yang tidak sembahyang itu ya Rasul, itu apabila dia makan, maka makanan itu mengutuk kepada dirinya. Kata makanan, orang ajar kamu, nikmat Allah yang kamu makan, rezeki Allah yang kamu nikmati, tapi perintahnya tidak kamu kerjakan. Melanggar makanan. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, itu orang yang tidak sembahyang, baju yang dipakainya, pakaian yang dipakaiannya itu melanggar kepada dirinya. Kata baju yang dipakainya, kamu, seandainya aku ini tidak ditundukkan oleh Allah untuk kamu, aku akan lari daripada kamu sejauh-jauhnya. Rumah yang orang tidak sembahyang, rumah juga melanggar para hadirin sekalian. Sehingga apabila orang yang tidak sembahyang keluar dari rumah, malaikat Jibril mengatakan, rumah berkata, ya Allah, jangan kembali lagi orang itu ya Allah. Kalau kembali jangan selamat dia ya Allah. Rumahnya yang berangkat para hadirin. Itu. Oleh karenanya, kalau ngaji lengkap-lengkap Pak, yang ilmu yang wajib itu 3: fikih, tauhid, tasawuf. Arti tasawuf itu akhlak. Jangan takut mengaji tasawuf itu akhlak para hadirin sekalian. Kalau hanya fikih aja, zahir aja yang bagus, tapi borok di dalam para hadirin. Tapi kalau tauhid ada yang sampai kaji Pak, ketua anak ada ujungnya tidak bersyariat. Bilang orang belajar ilmu sebuku, artinya satu buku aja yang dikajinya Pak. Nah, dikaji para hadirin fikih, tauhid, tasawuf, dan alhamdulillah masjid kita Masjid Al-Hijrah lengkap para hadirin, lengkap Pak. Berterima kasih dengan panitia para hadirin sekalian. Berterima kasih kenapa? Lengkap Pak, ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya. Artinya kalau para hadirin minta maafnya, kalau nanti di akhirat ada orang lingkungan Masjid Al-Hijrah masuk neraka, dasar hadirin sekalian, sudah disediakan sudah oleh panitia kan? Pak, sampai dia keluar duit lagi loh Pak. Nah, panitia kalau ada mengeluarkan duit, untuk pengajian, beda bisa bikin pengajian, lalu kemudian sampai mengeluarkan duit, dan sanggup loh sampean Pak. Ini alhamdulillah ya Allah Bu, ikuti pengajian Bu, pengajian maghrib, pengajian subuh, ikuti hadirin sekalian. Kenapa umur tidak lama? Terbayangkan ibu-ibu sekalian, satu ketika sampai dibalut oleh kain kapan di dalam tanah sendirian. Di rumah aja sendirian ketakutan kalau hadirin, padahal suami prajurit, padahal suami tentara. Di rumah ada senapan, ada pistol, ketakutan sampean. Saya itu takut hantu Pak Ustaz. Di dalam tanah nanti sendirian, hadirin sekalian, terbayangkan itu menyesal nanti kalau kita sembahyang. Nah, alhasil para hadirin sekalian, yang asalnya diwajibkan 50 waktu, tapi para hadirin berkat Nabi kita bermusyawarah dengan Nabi Musa, akhirnya dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Makanya apa-apa musyawarah bagus Bu, bila urusan keluarga coba mau musyawarah Pak, bila ada keinginan coba kamu mau musyawarah dulu. Jangan apa-apa gak bisa ditahan, karena beli mobil, karena beli motor. Iya Pak, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya Pak, jangan dipaksakan Pak. Ujung-ujungnya sampai itu hidup terlilit hutang, selalu para hadirin sekalian. Akhirnya mobil diambil orang, 3 bulan nggak bayar, motor diambil orang. Apa bisa pokoknya Pak? Kalau kita nggak sanggup, kalau hadirin nggak usah, lebih baik tabung aja. Nanti beli para hadirin yang beli cash, walaupun itu second kan nggak apa-apa.
daripada para hadirin kita memaksakan diri, ujung-ujungnya menyiksa diri. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu berkat peringatan Islam lewat Allah, para hadirin, pancarkan cahaya hidayah dalam hati kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat lima waktu. Mudah-mudahan dengan berkat sholat ini, di dunia kita berkumpul, di akhirat kita berkumpul di bawah panji bendera junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal lebih awal lantaran mampu. Rasulullah menunggu kita di akhirat. Rasulullah menunggu kita di akhirat. Jangan sampai para hadirin sudah diberikan sholat ini untuk keselamatan kita, tinggalkan menyesal. Nantinya semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menyesal. Yuk sebentar kita sempurnakan dengan kita berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami doakan ya Allah mereka-mereka yang membantu terlaksana acara pada saat ini ya Allah. Entah itu bantuannya dengan harta, entah itu bantuannya dengan tenaga, entah itu bantuannya dengan pikiran. Ya Allah, panjangkan umurnya. Kalau ada penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, banyakkan rezekinya. Undang mereka ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Panggil mereka ya Allah ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, tuntun kami menjadi orang yang lebih baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, nampakkan yang hak adalah benar. Beri kami kemudahan untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna nampakkan ya Allah yang batil adalah sesat. Beri kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Ya Allah, tuntun kami dalam sebuah ajaran yang benar, ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi, para rasul, sampai kepada ulama, sampai kepada guru-guru kami. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat. Berkahi kehidupan kami, lindungi kami dari segala fitnah, hindarkan kami dari segala musibah, selamatkan kami dari mara bahaya. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sedang sakit kakinya, hilangkan penyakit kakinya ya Allah. Kalau di antara jamaah ada yang tangannya gemetar melulu lantaran ada penyakit, sembuhkan penyakit yang ada di tangannya ya Allah. Kalau di antara yang hadir ada penyakit yang berat di dalam tubuhnya, hilangkan ya Allah penyakit itu ya Allah. Berkat ajaran Islam yang ini adalah mukjizat ya Allah, pancarkan mukjizat itu ya Allah ke dalam tubuh-tubuh orang yang sakit. Hilangkan segala penyakit mereka ya Allah, kembalikan mereka sehat walafiat ya Allah. Berkat acara Islam ini ya Allah, mata yang sudah mulai kabur kembali ya Allah, mata itu tajam kembali sehingga mudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mudah ya Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya Allah. Ikutkan kami dalam beserta junjungan Nabi kami dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam di negeri akhirat. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Hindarkan anak kami ya Allah dari mereka-mereka yang berniat untuk menghancurkan masa depan daripada anak-anak kami. Kuatkan ya Allah iman anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang bertakwa kepadamu, mengerjakan sunnah nabimu, berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, panjangkan umur anak-anak kami, kabulkan hajat dan cita-cita yang terbaik untuk masa depannya. Jadikan mereka orang yang hebat ya Allah, jadikan anak-anak kami orang yang berhasil, jadikan anak-anak kami ya Allah orang yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya, dibanggakan oleh keluarga besarnya, dibanggakan oleh guru-guru yang mengajarinya, bahkan jadi kebanggaan bagi bangsa, negara serta agamanya. Ya Allah, hindarkan negara kami dari segala wabah penyakit
penyakit. Hindarkan daerah kami ya Allah dari segala bencana alam. Hindarkan daerah kami dari kebakaran. Hindarkan daerah kami ya Allah dari kebanjiran. Hindarkan daerah kami dari tanah longsor. Hindarkan daerah kami ya Allah dari gempa dan segala macam bencana alam ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Kalau penyakit yang ada pada diri kami lantaran dosa kami minta ampun ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kalau penyakit yang ada pada diri anak kami itu lantaran dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tegur kami melalui penyakit anak kami, maka kami minta ampun ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada pada anak kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najata minan nar wa afwa min al-hisab wa amana min al-azab wa nasiba min al-jannah wa rizqna nazara ila wajhika al-karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi barakati wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ini insya Allah kita pengajian kembali. Kepada